Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh. Pertama, buka yang ditutup di harga 135 menguat 4,65%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya buka akumulasi. Luar biasa nih buka. Ada inflow yang cukup besar di hari Kamis kemarin, ya bagus. Kalau ditarik seminggu dari tanggal 14 sampai 17 itu akumulasi. Bahkan LG sudah beli di 2,4 juta lot di harga 132. Menarik untuk buka, diperhatikan minggu depan maksudnya. Langsung saja ke tekniknya, buka bagus arah atas, dan di grup Borneo Trader udah beli dari minggu lalu. Belinya di berapa? Di Borneo Trader itu disuruh nawar di berapa? Di 129 sampai 125, dan kemarin itu dapat ya. Dapat dari 127, 128, 129, dan sekarang floating profit. Ya, ini trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu mau join bersama Borneo Trader, itu bisa mau secara gratis masuk grup swing ya. Catata dengan syarat dan ada ketentuan berlaku. Yang pastinya punya akun Stockbit, minimal saldo 10 juta dalam bentuk saham ataupun cash di RDN di sekuritas Stockbit. Jadi pengguna lama, pengguna baru bisa join. Tinggal memasukkan kodenya, R-nya besar, R41778 ya. Di mana memasukkan kodenya? Di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode di atas tadi. Syarat ketentuan berlaku selanjutnya itu harus ada transaksi setelah join selama sebulan diakumulasi, itu beli jual saham minimal akumulasi ya selama sebulan 50 juta. Itu sangat kecil ya menurut saya. Dan Bapak Ibu akan tetap di grup, dan juga jadi pertimbangan Bapak Ibu ya, join di grup Borneo Trader ya. Semua eksternal community Stockbit itu fee semua naik. Mau join di eksternal community Borneo Trader ataupun di Excom lainnya ya, tetap fee-nya naik 0,175 untuk fee beli. Yang awalnya normalnya 0,15 ditambah 0,025, berarti jadi 0,175, plus kalau jual yang awalnya 0,25 jadi 0,275. Jadi ya fee-nya naik sedikit lah. Masa jadi pertimbangan ya. Kalau kayak kemarin MDKA naik 10 sampai 17%, kira-kira jadi permasalahan nggak yang fee nggak nyampe 0,5% itu? Kalau menurut saya sih nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu coba dulu join. Kalau cocok boleh lanjut. Kalau nggak cocok itu nggak permanen. Bapak Ibu bisa keluar lagi ya, dan fee-nya kembali normal. Silahkan ya. Itu enaknya di Stockbit, Bapak Ibu nggak permanen. Fee-nya juga menyesuaikan. Kalau tetap bergabung, fee-nya tetap tadi sesuai eksternal community. Tapi kalau sudah tidak bergabung, Bapak Ibu keluar dari grup, keluar dari Excom, keluar dari eksternal community, fee Bapak Ibu kembali normal. Silahkan kalau mau bergabung. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit, atau kalau masih nyaman dengan sekuritas lain untuk tradingnya, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader dengan berbayar ya. Link trade di deskripsi itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau tertarik silahkan join. Dan ada kelas scalping, kalau mau tanya-tanya link trade di deskripsi itu. Jadi buka kemana arahnya? Harusnya minggu depan untuk gap 143, 144. Kalau menurut saya ini baru awal mulai bangkitnya ya. Keterlaluan kalau dia balik-balik merah lagi. Tapi ya namanya market, apapun bisa terjadi. Tapi kalau pandangan Borneo Trader, ini memberikan sinyal lebih cenderung ke atas walaupun volumenya kecil. Tapi bisa jadi 4 minggu ke belakang itu swing low. Dan targetnya swing atas. Swing atas itu minimal 150. Harusnya. Mudah-mudahan 10 hari perdagangan di sisa perdagangan April. Kita lihat. Catatan saat ini jangan jebol 127 lagi. Udah. Jangan jebol. Kalau jebol gagal. Saya mungkin jual BEP kalau dia gagal. Atau saya pasang trailing stop. Itu aja untuk buka. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell.
Kalau di broker responnya Goto akumulasi. Goto bagus. Nah, seperti Goto ini, oh ini weekly-nya ya, dia sempat jebol. Coba lihat. Daily aman. Kalau menurut saya Bapak Ibu bisa pakai 75 aja ya. Toleransi 75 jebol buang aja. 74 nggak usah jauh-jauh. 74 buang untuk Goto. Nah, kemana arahnya? Ya kita lihat minggu depan. Kalau dia Senin bisa tembus 83, 84 sih harusnya bangkit. Harusnya loh ya bangkit. Ini awal target selanjutnya 8890. Ya kita lihat supportnya Bapak Ibu bisa pakai 75 kalau mau. Sebenarnya di bawah 80 itu sudah tanda-tanda lemah sebenarnya. Tapi ya Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 75, jebol buang 74. Menarik mana Goto sama buka? Menarik menarik buka secara teknikal. Tapi kita lihat kalau flow-nya bagus Goto ya bagus harusnya juga untuk Goto. Lanjut IMTK yang ditutup di harga 515 menguat 3,83%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMTK akumulasi. IMTK harusnya bangkit. Potensi minggu depan arah jangan jauh-jauh dulu ya. Kita pakai bawah aja nih. 550 560 kalau mau bangkit arahnya ke sana minggu depan. Supportnya pakai masih sama 480 jebol 478 476 buang. Man dari harga sekarang risknya cukup besar 476. Ya 7% nggak masalah lah ya. 8% ideal lah 1:1 oke MTK. Ya menarik gak IMTK? Harusnya sih menarik. Minggu depan harusnya bisa melanjutkan kenaikan walaupun candlenya doji dengan volume kecil. Tapi lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke atas untuk IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 1540 menguat 4,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG di distribusi. SRTG bagus. 1500 bisa jadi support nggak? Bisa. Support harus dijaga minggu depan. Kalau jebol 1500 gagal. Ya tinggal Bapak Ibu cut loss 3,5%. Target kemana? Target minimal 5-10%. 1650 sampai 1700 arah strategi di sisa perdagangan April. Bagus nih harusnya. Strategi bisa perhatikan catatan mumpung risknya kecil 1500 jebol, pertimbangkan stop loss SRTG. Lanjut SCMA yang ditutup dari 187 menguat 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan responnya SCMA di distribusi. SCMA bagus. Harus bangkit. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 180 atau ya toleransi 178. Target 200 minggu depan kalau jalan. Kita lihat. Itu aja untuk SCMA. Menarik diperhatikan. Coba lihat time frame weekly-nya. Ini hapus saja. Koreksi biasa aman, harusnya aman. Bapak Ibu perhatikan. Di time frame weekly itu ya mestinya 180 dijaga. Ya, 180 dijaga, nggak boleh jebol. Atau tadi toleransi berapa tadi? 178 ya. Nah, pas nih 178. Nah, ini potensi besar bisa ngangkat. Bisa ngangkat. Kalau sampai minggu depan jebol 178, gagal SCMA. Bahkan kalau ini bisa ngegas lagi di Mei. Cuman ya kita nih masih 50-50 Mei itu apakah terjadi sell in Mei? Tapi melihat history Januari efek enggak, Januari efek juga. Windows dressing Desember enggak, siapa tahu sell in Mei malah buy in Mei. Ya, kenapa? Saham-saham teknikalnya tuh cukup oke. Cuman ya memang perlu konfirmasi. Nah, SCMA nih konfirmasinya jebol 178 tuh gagal. Nih, siap-siap swing atas nih, bisa jadi swing atas di Mei. Target minimal 200 tadi dan bahkan 240 ini bisa. Kita lihat. Kenapa ini Bapak Ibu lihat SCMA itu sudah breakout 180 dengan volume dan dia membentuk swing low. Ini menarik harusnya SCMA ya, mudah-mudahan. Lanjut WIRG yang ditutup dengan 84 menguat 1,2%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya WIRG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. WIRG harus bangkit juga nih. Kenapa nih Bapak Ibu? Seperti apa kemarin ya? Sebelum Antam yang saya analisa tuh apa ya? Kita lihat dulu. BRPT kali. Oh Pegas ya Pegas. Nah lihat Bapak Ibu. Pegas ini kan dia mempertahankan support. Nah WIRG ini di time frame weekly ini dia mempertahankan support dari Juni. Hampir setahun loh. Support 84 dijaga. Nggak pernah jebol.
Sempat jebol itu di April kemarin. Ya, pas apa tuh? Pas panic selling, pas buka setelah libur lebaran. Jadi aman nggak? Harusnya aman. Risknya ya jangan jebol 79. Target minimal ke berapa? 100 kalau mau jalan. Ya, kita lihat mampu nggak? Coba lihat banda detektor. Normal distribusi tapi ya. Ya kita lihatlah minggu depan. 78 jangan jebol. PRG. Lanjut MPPA yang ditutup 352 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya MPPA akumulasi. MPPA jangan dulu lah ya, takut lengket walaupun memang ada big akumulasi. Kalau mau aman tunggu di atas 5556. Udah, jangan beli sekarang. Menurut saya daripada mempertaruhkan di sini mending skip. Masih banyak saham lain. Kalau bingung cari saham, Bapak Ibu bisa bergabung di Borneo Trader. Coba ya, kalau mau yang berbayar coba juga. Silakan, nanti kalau cocok bisa lanjut, kalau enggak ya udah ya. Dan Borneo Trader itu selalu memilihkan saham-saham yang second fundamental bagus, yang ada volatilitas pergerakan harga. Memang ada sekali-sekali ya saham-saham high risk. Jadi kami sudah terukur lossnya, dan lossnya pun kalau sampai loss diganti di saham lain. MPPA saat ini skip, tunggu di atas 5556. Lanjut MLPL yang ditutup di 98 terkoreksi 2,97%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MLPL di distribusi. MLPL mudah-mudahan bangkit. Pokoknya MLPL jangan jebol 94, jebol buang. Kenapa? Karena ini dia sideways. Kalau sampai jebol, ini kan seperti analisa saya sebelumnya. Sideways seperti ini itu antara dia momentum ditarik naik atau kena buang. Jadi kalau dia dibuang di bawah 94, buang 93. Udah, nggak usah banyak mikir. Menurut saya loh ya. Tapi gimana pas dibuang besoknya rebound? Ya udahlah, kalau memang cut loss habis itu rebound ya udah, bukan rezekinya. Itu aja dulu untuk MLPL. Kalau saya menarik, kalau dia tembus 100 minggu depan harusnya digas. Lanjut. Bovin yang ditutup di 785 menguat 1,94%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Bovin di distribusi. Bovin harus rebound, jangan jebol 770. Ingat, jebol 770 buang 2,5% aja cut loss Bapak Ibu. Rewardnya kemana? Minimal 825, 840 atau nutup gap 855. Ya, target jauh berapa? 900. Mudah-mudahan bangkit. Memang terlihat ada distribusi. Tapi selama nggak jebol 770, aman Bovin. Itu lanjut di MMX yang ditutup di 376 menguat 1,62%. Asing net buy. Kalau bukan resminya di MMX akumulasi. Di MMX waduh rebound lagi di MMX ya, kembali ke atas 35. Nah, kayak gini kan udah kelihatan. Cuman ini masih repo atau enggak ya? Kalau Bapak Ibu tahu update terbaru apakah di MMX ini masih repo? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau sekali lagi dia balik lagi ke bawah, udahlah, anggap aja gagal. Target kemana minggu depan? Ada potensi menguji 38. Ada peluang kalau menurut saya menguji 38 plus. Ya, tapi apakah saya akan beli? Enggak, masih ada saham menarik. Yang sebelum-sebelumnya tadi buka lebih menarik. Apa tadi? IMTK, SRTG lebih menarik daripada memaksa di DMX. Tapi kalau suka di MMX silakan. Support harus dijaga 350. Itu. Lanjut Avia yang ditutup jaga 394 terkoreksi 1%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Avia ada sedikit distribusi, tapi satu broker nih Akum di JP harusnya menarik, masih menarik Avia. Apalagi Avia lagi downtrend ya. Mulai ada perlawanan. Ingat aja Bapak Ibu, spek buy kalau deket-deket 380, 390 ini spek buy, jebol buang dulu. Ya, jebol buang dulu. Tapi untuk tren jangka menengah menurut saya di bawah 420, di bawah 500 saja menurut saya masih ideal, menarik untuk Bapak Ibu. Hot untuk Avia, apalagi di bawah 400. Target saya kalau memang fundamentalnya membaik, laporan keuangan makin bagus, ya tahun ini tembus 600 atau minimal uji. Kenapa? Ini kan dia lagi di dalam downtrend channelnya, lagi distribusi. Kalau menurut saya ini distribusi terakhirnya. Setelah itu ya kemungkinan besar Mei itu enggak, tetap kalau menurut saya bottomnya tuh Maret, Februari, akhir Maret ini. Jadi sideways, kemungkinan besar sideways pergerakannya. Setelah itu nanti momentum ISG bullish, dia bullish juga.
minimal 600. Jadi di bawah 500 menurut saya masih oke kalau Bapak Ibu hold, asal sabar. Kalau ditanya saya punya APA, saya punya APA. Floating loss berapa? 20%. Nah itu. Ya udah saya biarin. Saya mau lihat mana sih analisa saya dengan melihat sedikit ada fundamentalnya, lihat baca laporan keuangan gimana hasil saya hot saham yang berbulan-bulan di perbandingan. Kalau memang sepertinya saya nggak cocok terlalu lama, mungkin saya udah jadi pengalaman aja. Untuk APA kalau menurut saya menarik, tetap potensi mantul kalau dia koreksi sampai 380. Support harus dijaga. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneta. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.